Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, pengurus yang memberi kesempatan kepada saya hari ini. Suatu kehormatan ya buat saya untuk bisa kembali melayani Bapak Ibu di sini. Mungkin ada yang belum mengenal saya, padahal saya orang yang terkenal di rumah saya ya. Saya Daulat Tambunan, saya adalah pendeta di GBI, Gereja Bebas Indonesia. Gereja Betel Indonesia di Jembatan 5 ya. Ada 2 pelayanan kami di sana, di Jakarta Pusat, Jembatan 5 dan di Cengkareng ya. Jadi kami melayani di sana. Lalu saya juga adalah dosen di STT Rahmat Immanuel. Ya, ini mahasiswa-mahasiswa kami tadi yang melayani ya. Ada Juni, yang manis ya, dan Clara ya. Selalu ada di Instagram ya. Ada Pak Robi juga, ada Pak Irwan, luar biasa. Pak Irwan kami rekan dosen. Oke, puji nama Tuhan. Tentunya istri saya 1 untuk selama-lamanya. Anak kami 3 ya, masih kecil-kecil, imut-imut ya. Jadi masih yang tadi itu ya, itulah anak-anak kami juga seperti itu. Paling besar umur 9 tahun. Kami tinggal di Tangerang ya, Kunciran, daerah Alam Sejahtera sana. Itulah sedikit perkenalan buat kita semua. Puji Tuhan. Hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan judul pribadi yang berfokus Kristus. Judul pemberitaan firman Tuhan hari ini mengenai pribadi yang berfokus Kristus. Dari Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 15b. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 15b. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Amin. Bapak Ibu, nats yang baru saja kita baca merupakan perkataan seorang rasul bernama Paulus. Dia adalah rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam penginjilan, di dalam pelayanannya. Banyak dia melakukan pemuritan, banyak murid yang dimuridkan oleh Rasul Paulus. Banyak mengadakan mujizat juga di dalam pelayanannya. Banyak juga membangun gereja-gereja. Kita kenal ada gereja di Efesus, ada gereja di Filipi, ada gereja di Roma. Itu adalah gereja-gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus. Dan kalau kita membaca kitab suci kita ini, Alkitab, ini ada 13 surat atau 13 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ini luar biasa, rasul yang luar biasa. Ya, ada 12 rasul, tetapi Rasul Paulus adalah rasul yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Kalau dibandingkan dengan kehidupan yang dahulu, seorang Rasul Paulus sangat berbanding terbalik. Kehidupan Rasul Paulus adalah kehidupan yang mengejar-ngejar murid Yesus untuk dibunuh. Salah satu murid Yesus yang terkenal yang dibunuh adalah Stefanus, seorang diaken, dibunuh oleh Rasul Paulus.
Jadi kalau kita melihat begitu ada perbandingan terbalik ya, kehidupan Rasul Paulus yang dahulu dengan kehidupan Rasul Paulus pada zaman Rasul Paulus telah bertobat dan memberitakan Injil, menjadi rasul murid Tuhan. Disinilah Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakang, kehidupannya yang jahat, kehidupannya yang sadis, ia telah lupakan, dan ia memfokuskan diri kepada Kristus. Ayat yang ke-14, tetapi aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Berlari-lari, kata Rasul Paulus. Dia tahu bahwa dia ada banyak ketertinggalan dengan rasul-rasul yang lain. Karena dia banyak mengadakan hal-hal negatif, pembunuhan dan segala macam. Dia perlu melupakan, dia perlu mengarahkan diri, dan katanya dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Kalau dibandingkan dengan kehidupan yang dahulu, Rasul Paulus berbeda dengan Rasul Paulus yang kita baca hari ini. Dia menjadi seorang yang berfokus kepada Kristus. Dia menjadi pribadi yang berfokus kepada Kristus. Dahulu dia berfokus kepada bagaimana saya menghancurkan anak-anak Tuhan, bagaimana saya menghancurkan hamba-hamba Tuhan, bagaimana saya menghancurkan gereja. Tapi berbanding terbalik sekarang, Rasul Paulus menjadi pribadi yang berfokus kepada Kristus. Kalau kita melihat ayat-ayat lain ya, ini yang luar biasa. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini perkataan seorang yang memiliki fokus kepada Kristus. Bahkan kalau kita melihat lagi Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Disinilah Rasul Paulus menekankan dirinya bahwa saat ini saya adalah seorang pribadi yang berfokus kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya Rasul Paulus menunjukkan sebagai seorang pribadi yang berfokus Kristus, demikian juga hendaklah kita, umat Tuhan, jemaat JKI Home Bekasi, juga menjadi pribadi yang berfokus kepada Kristus. Rasul Paulus sudah menunjukkan teladannya. Rasul Paulus sudah menunjukkan sikapnya, contohnya, hidupnya untuk berfokus kepada Kristus. Maka kita pun hari ini seharusnya menjadi pribadi yang berfokus kepada Kristus. Amin. Ya, kita seharusnya menjadi pribadi yang berfokus kepada Kristus. Kita pun punya masalah. Betul? Kita pun punya masa lalu. Ada lagu, masa lalu ya, adalah masa lalu gitu ya. Masa lalu kita bisa suram. Masa lalu kita bisa suram. Tetapi masa depan kita cerah. Ya, saya bilang sama anak-anak muda, Anda masa lalu Anda, Sispro, masa lalu Anda bisa suram. Tapi masa depan pasti cerah. Ya. Jadi masa lalu kita ya harus kita lupakan. Masalah kita mesti kita lupakan. Tetapi kita sekarang menjadi pribadi yang berfokus kepada Kristus.
tidak lagi berfokus kepada masa lalu. Ya, saya sering menghadapi teman-teman remaja pemuda kalau curhat, ya konseling istilahnya ya, curhat lah. Wah, saya masih teringat mantan, ya, saya belum bisa move on, ya, mantan saya begitu saya sangat mencintai, ya, jadi dia masih terbayang-bayang mantannya. Akhirnya dia nggak bisa move on untuk cari yang lain, ya, mau cari yang lain ingat mantannya, cari yang lain ingat mantannya. Jadi dia masih terikat, masih diikat oleh masa lalunya. Sehingga hidupnya jadi tidak fokus. Fokusnya ke masa lalu. Fokusnya nggak ke depan, fokusnya nggak ke Kristus. Ya. Maka hidupnya menjadi nggak jelas begitu arahnya, tujuannya. Karena fokusnya bukan fokus kepada Kristus, tetapi fokus kepada masa lalu. Kepada masalah, ya. Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, engkau masih muda. Ini bahasa saya sekarang ya. Angkatlah wajahmu, pimpinlah bangsa ini kepada tanah Kanaan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fokus kepada Kristus, fokus kepada Tuhan. Kata Tuhan kepada Yosua. Yosua lagi apa? Lagi galau Yosua. Ya. Dia harus pimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala. Musa aja pusing. Apalagi saya katanya. Maka Tuhan sampai di Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9 sampai 10 itu sampai 3 kali. Karena Yosua Tuhan lihat begitu pusing, galau dia. Haruskah saya terima kepemimpinan ini, kata Yosua. Kata Tuhan, pimpin bangsa ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Fokus kepada Tuhan. Jangan seperti istri Lot ya. Disuruh malaikat jangan menoleh ke belakang, dia noleh. Wih, tas Hermes gue, saya masih ketinggalan, emas saya masih ketinggalan, kata malaikat jangan menoleh. Jadilah dia tiang garam. Ya, orang yang berfokus kepada Kristus dia akan berhasil, dia akan sukses. Bapak Ibu pernah perhatikan nggak kalau nonton Flora dan Fauna? Mengapa harimau atau singa dia bisa selalu mengejar kijang? Padahal kalau menurut kecepatan kijang itu larinya lebih cepat daripada harimau dan daripada singa. Kenapa dia selalu akhirnya bisa ketangkep, bisa kemakan sama harimau atau singa? Karena ternyata kijang itu larinya itu nggak fokus. Dia sering berhenti ngelihat dulu ke belakang, lari lagi, lihat dulu ke belakang, lari lagi. Perhatikan nggak? Ya, seharusnya dia nggak bisa ketangkap, nggak bisa kemakan, tapi dia akhirnya bisa kemakan. Beda dengan harimau atau singa, dia lari, dia fokus. Itu kijang di situ saya harus tangkap. Bayangkan selisih beberapa detik atau beberapa menit dia berhenti, sedangkan harimau bergerak terus. Akhirnya dia bisa tangkap itu mangsanya. Orang yang fokus, dia akan berhasil kepada tujuannya, harapannya. Ya. Amin. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah kita seharusnya menjadi pribadi yang berfokus Kristus, berfokus kepada Kristus. Kita seharusnya menjadi pribadi yang berfokus Kristus. Kita seharusnya menjadi pribadi yang berfokus Kristus. Jadi pertanyaannya yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita seharusnya menjadi pribadi yang berfokus Kristus. Bagaimana sih caranya, Pak? Bagaimana sih caranya, Bang? Saya sering di gereja dipanggil Abang.
Ya, saya bilang jangan panggil Kak. Kalau Kak suka disingkatin, Kak Daulat jadi Kadal. Kadal, begitu ada yang bilang ke saya. Kamu jangan bilang Kak lagi ya, bilang Bang, kalau Pak, kalau enggak Pak. Jadi bagaimana kita seharusnya menjadi pribadi yang berfokus kepada Kristus? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita menemukan 3 cara agar kita menjadi pribadi yang berfokus kepada Kristus. Cara yang pertama adalah dengan tidak berfokus kepada masalah. Coba kita lihat Matius 10 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 22 sampai 33. Saya bacakan cepat ya, Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu banyak urusan setelah ini ya, tentu saja ya. Matius 10 ayat 22 sampai 33. Mengapa tidak ada? Sorry, ini kalau kebanyakan baca buku begini ya. Bercerita tentang Matius 14. Sorry ya. Oke, Matius 14 ayat 22. Sesudah Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu-perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu ia berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Murid-muridnya mengalami masalah. Ya, padahal mereka baru mengalami mujizat dan berkat Tuhan, bisa melayani 5.000 orang dikasih makan cuman hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, Pak Gembala doang yang lainnya. Mereka baru saja mengalami mujizat. Tetapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi gelombang, mereka menghadapi angin sakal, mereka mulai berteriak-teriak, ya, mulai memanggil nama Yesus. Yesus datang, walaupun dari kejauhan Yesus maha tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Yesus datang, tetapi bukannya mereka senang Yesus datang. Yesus datang dikira hantu. Inilah kalau orang yang berfokus kepada masalah. Padahal Tuhan udah datang. Tuhan udah samperin. Tuhan mau menyelesaikan masalah. Tetapi karena murid-muridnya hanya fokus kepada masalah, dia lihat Tuhan itu hantu. Bahaya ya. Belum lagi ketika mereka sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan, dipanggil menjadi murid Tuhan, menjadi rasul. Mereka bisik-bisik, nanti kita makan apa ya?
anak kita, istri kita di rumah makan apa ya? Kita kan mau full ikut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Mereka berfokus kepada masalah. Petrus udah mulai fokus kepada Tuhan di ayat ini. Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu. Mulai fokus dia. Tetapi ketika dilihat lagi angin yang kencang itu, goyang lagi dia. Akhirnya dia mau hampir tenggelam. Untung Tuhan angkat. Bapak Ibu, seringkali kita fokus kepada masalah, bukan fokus kepada Tuhan Yesus. Maka ketika kita berfokus kepada masalah, masalah kita enggak selesai-selesai. Kita jadi stres, kita jadi stroke, selesai. Ya, kita jadi marah-marah, kita jadi banting-banting apa, kita marahin anak kita marahin istri kita karena kita berfokus kepada masalah. Kita jadi cepat tersinggung. Orang yang berfokus kepada masalah, pasti pribadinya dia cepat tersinggung. Dia lihat orang lagi ngomong-ngomong di sana, pasti ngomongin saya nih. Tersinggung dia. Fokus dia hanya kepada masalah, tidak kepada Tuhan Yesus. Saya 2 minggu Bapak Ibu mengalami COVID. Ya, saya telepon adik saya yang dokter spesialis. Tolong saya taruh di rumah sakit. Saya sudah nggak tahan. Ya bang. Dia taruh saya di ICU. Maaf bang, lagi penuh, lagi tinggi COVID. Saya ditempatkan orang yang gagal ginjal, orang yang kanker sebelah kiri saya, kanan saya pakai infus, pakai selang di sini. Tapi kondisi saya juga udah parah juga. Tapi saya lihat begini, lihat begini, besoknya yang di kiri saya meninggal. Habis saya nih, saya bilang, Tuhan dia udah dipanggil. Besoknya lagi yang di sebelah kanan saya meninggal. Kau macam-macam aja kau, pindahkan aku dari sini, ku bilang sama adikku. Tunggu bang, lagi penuh, lagi tinggi COVID. Semua penuh. Saya usahakan terus kok bang. Ya, datang lagi yang lebih parah di kiri kanan saya. Saya fokus kepada masalah saya. Tuhan saya nggak fokus lagi. Orang kalau udah punya masalah, baik pendeta maupun majelis maupun jemaat, itu seringkali nggak fokus lagi sama Tuhan. Beneran ini. Saya alami. Ya, saya ditusuk sini untuk cari, untuk masukin obat. Ya, hari kedua ditusuk ke sini, tusuk sini. Pak, kami nggak ketemu lagi, mau ditusuk terserah. Ya. Akhirnya dicari di selangkangan. Udah sini sudah habis, udah habis. Cari, terserah suster. Saya pilih suster yang laki-laki ya. Begini banget ya penderitaan COVID. Waduh, saya antara hidup dan mati itu beda tipis. Saya fokus kepada masalah. Seminggu saya fokus kepada masalah. Tapi akhirnya saya bertobat Bapak Ibu. 1 minggu itu selanjutnya saya fokus kepada Tuhan. Saya fokus kepada Tuhan, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya ini hamba-Mu. Saya masih punya anak kecil, mereka akan makan apa kalau saya out juga dari dunia ini? Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Saya teriak. Hari 1 minggu setelah itu saya dipindahkan. Puji Tuhan, dapat tempat yang lebih baik. VIP. Ya, karena ada orang dalam. Tapi seminggu saya dibentuk sama Tuhan.
Saya rasakan itu, saya ditusuk, saya ingat, waduh, ini mungkin kayak begini Tuhan Yesus ditusuk kakinya. Ditusuk, aduh, saya, itu suster-suster yang baru belajar, bukan dokter. Jadi dia coba tusuk, main tusuk-tusuk aja. Tapi saya gak bisa ngelawan, nanti saya diracun. Karena kalau saya lawan, saya marah. Ya. Akhirnya saya dipindahkan ke perawatan yang lebih baik. Dokter-dokternya juga yang lebih baik. Ya. Ketika saya berfokus kepada Tuhan, Tuhan adakan sesuatu. Ya. Malam berapa itu saya kejang-kejang lagi. 3 hari saya berturut-turut kejang. Itu tempat tidur saya kayak gempa, Bapak Ibu. Ada yang nemenin saya, sakit COVID juga ya kan, nggak boleh yang ini kan COVID juga. Tapi dia sampai ketakutan, dipanggil suster, nggak kayak gempa begitu. Wah, saya juga ngerasain kok gini ya. Tapi saya teriak, Tuhan Yesus tolong saya, ini mungkin mau mati kali, pikir saya dalam pikiran. Ini orang-orang mau mati kan begitu ya, mungkin ya. 3 hari saya berturut-turut, saya nangis sama Tuhan, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Masih banyak cicilan saya. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong saya. Malam keempat Tuhan benar-benar datang, saya rasakan Bapak Ibu. Aduh, saya hari ini kalau ingat itu saya nangis sama Tuhan. Anakku, hambaku, tenanglah. Seperti ayat ini. Aku ini. Aku ini. Tenanglah, aku ini. Dia datang, dia peluk saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya pasti sembuh. Tenanglah, aku ini, anakku, hambaku kan. Baru setelah itu berproses cepat sekali, istilahnya apa sih itu, trombosit apa ya. Itu saya naik, sampai dokternya bingung, wih cepat banget Pak. Karena Tuhan sudah menyembuhkan saya. Kita berfokus kepada Kristus Bapak Ibu. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia tidak berfokus lagi kepada pendarahannya. Ketika dia dengar Yesus, asalku jamah saja ujung jumbah. Ada ayat tertentu mengatakan ujung jumbahnya. Ya, kalau ujung jumbahnya itu cuman kayak ininya doang rumbai-rumbai begitu ya. Cuman rumbai-rumbainya doang. Asalku jamah saja rumbai-rumbaimu ujung jumbah Yesus, aku pasti sembuh. Saya rasa dia pasti terkeseok-seok, dia jalan, dia iniin orang-orang itu kan. Pokoknya asal pegang aja dah. Pegangnya cuman senggol dikit gitu kan. Tapi iman yang luar biasa yang berfokus kepada Kristus. Akhirnya dia mengalami kesembuhan. Orang buta yang dicelikan matanya di pintu gerbang kota Yeriko. Udah buta, lumpuh. Dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Sampai 3 kali. Murid-muridnya bilang, oh berisik loh. Ini lagi pelayanan ini. Berisik. Orang butanya, namanya juga orang buta, dia nggak tahu Yesus di mana. Belum lagi dia lumpuh, nggak ada yang bisa bawa dia. Orang-orang pada fokus kepada dirinya sendiri, ya. Tapi orang buta itu dia fokus kepada Kristus. Dimanapun Kristus, pokoknya dia lihat, dia dengar ada Yesus lewat, dia teriak. Siapa itu kata Tuhan? Mari ke sini, ke sini. Dan Tuhan menyembuhkan orang buta itu dan lumpuh itu dan mengalami mukjizat dari Tuhan. Berfokus kepada Kristus Bapak Ibu, bukan kepada masalah. Ya, apa yang menjadi masalah Bapak Ibu saat ini? Berfokus kepada masalah akan membuat kita tidak bersuka cita. Tapi berfokus kepada Kristus akan timbul pengharapan, timbul kekuatan, timbul damai sejahtera.
Ya, ketika Tuhan Yesus datang dan saya berfokus kepada Tuhan, infus-infus yang dari sini dicabut satu persatu. Cabutnya juga jadi sakit juga. Tapi gak apa-apa. Tandanya saya sembuh. Ya. Anak-anak saya, istri saya juga kena COVID, cuman mereka di rumah. Mereka gejalanya tidak ini. Pusing juga saya waktu pas seminggu itu. Saya begini, anak-anak begini. Banyak yang memberikan perhatian, termasuk Bapak Gembala luar biasa kepada kami sini, ya, mensupport, wah luar biasa. Itu yang menyebabkan kami akhirnya recovery, pemulihan dengan berfokus kepada Kristus. Jadi berfokus kepada Kristus ya Bapak Ibu hari ini. Kita seharusnya menjadi pribadi yang berfokus kepada Kristus. Cara yang kedua, tadi dengan tidak berfokus kepada masalah. Yang kedua, dengan tidak berfokus kepada diri sendiri. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya sengaja baca ayat yang panjang-panjang supaya ada momen saudara Bapak Ibu baca ayat. Ya, lebih banyak hari ini. Jadi karena di dalam Kristus, Filipi 2 ayat 1 sampai 11, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kemuliaan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pesannya di sini Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita tidak berfokus kepada diri sendiri seperti Yesus. Kalau Yesus sendiri tidak berfokus kepada dirinya, maka kita pun juga harus seperti Yesus. Jangan kita nyanyi doang, lagunya apa tuh? Aku mau jadi seperti Yesus ya. Iya, mau sepertimu Yesus. Kata Tuhan, pret katanya. Ada orang yang butuh bantuan aja kamu gak mau bantu, ya mau sepertimu Yesus. Malaikat penjaga gerbang juga, apaan si Juni nyanyi begitu, si Clara juga, sampai monyong-monyong mulutnya nyanyi, mau sepertimu Yesus. Ya, kami kalau ada worship leader kami kalau nyanyi ekspresif sekali sampai mulutnya begitu. Ada juga yang pemain keyboard sampai mulutnya gini-gini. Lucu-lucu kalau di gereja kami. Ya. Kadang kalau lagi latihan mulutmu itu biasa aja gue bilang. Kan dari hati Allah, hati. Jangan berfokus kepada diri sendiri seperti Yesus. Yesus itu mengosongkan dirinya, ya, mengosongkan dirinya, jadi seperti manusia untuk menyelamatkan kita. Maka kata firman Tuhan, hendaklah engkau jangan berfokus kepada diri sendiri, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Mari kita berfokus kepada Kristus dengan tidak berfokus kepada diri sendiri. Belajar, ya, kita peka akan kebutuhan orang. Ya, karena hidup kita ini adalah milik Kristus, yang di dalamnya Kristus ada di dalam diri kita, dan di situ kita hidup di dalam seperti Kristus hidup. Kalau Kristus sendiri tidak peduli dengan dirinya, dia rela mengorbankan dirinya untuk kita. Kita pun harus rela berkorban untuk orang lain yang membutuhkan kita. Ya. Tidak berfokus kepada diri sendiri. Ada seorang perlombaan waktu zaman Yunani kuno. Ya. Lomba ini. Namanya perempuan ini, gadis ini bernama Atlanta. Dia adakan perlombaan sayembara. Siapa yang bisa melewati saya, ya, saya akan jadikan dia suami. Wah, dia perempuan, gadis putri istana. Ya, tapi dia jago lari. Diadakan sayembara. Tetapi kalau yang tidak bisa melewati saya, katanya kepalanya harus dipotong. Ya. Karena gadis Yunani ini, si Atlanta ini cantik, manis, pintar. Semua laki-laki di zaman Yunani itu mendaftarkan diri. Dan hampir semua rata-rata enggak bisa melewati dia ketika lomba lari. Luar biasa nih. Ya, kalau kita kan seringkali lari dari kenyataan. Ini lomba lari. Tapi ada seorang laki-laki sederhana. Dia datang, saya mau ikut. Oke. Dikasih pur dulu, dia lari duluan. Lari kencang, tahu bisa dibalap. Ya, sambil ngeledek kepala katanya gitu. Cawe. Ya. Akhirnya dia punya ide. Dia bawa semacam apel emas. Ya. Dibawa apel emas. Jadi ketika perempuan ini, gadis si Atlanta ini lewatin, ya, dia lempar apel itu. Ya. Dia lempar apel itu. Oh, dia lihat, wah, bagus nih, enak nih pasti. Mahal ini nilainya, emas kan ini. Dia berhenti sebentar, dia ambil. Akhirnya si laki-laki itu bisa lewatin lagi. Ya, karena dia bisa lewatin, dia kejar laki-laki itu, dilewatin lagi laki-laki itu. Sambil ngomong kepala gitu ya. Dia ambil lagi, kasih lagi. Apel emas. Ya, apel emas. Dia berhenti lagi, dia ambil lagi. Ya. Dia lewatin lagi sampai yang ketiga kali. Sudah mau mencapai garis finish. Ya, dia ambil lagi apelnya, dia lempar lagi. Akhirnya putri itu fokus kepada apel emas itu. Dirinya sendiri, pasti saya akan lebih kaya, saya akan lebih cantik, saya akan lebih terkenal, lebih populer dengan memakan apel emas ini. Dia fokus kepada diri sendiri, nggak fokus dia pada. Akhirnya sampai finish, laki-laki itu berhasil menang lomba itu. Bapak Ibu, seringkali kita fokus kepada diri sendiri kan. Bagaimana kita memperkaya diri sendiri. Ya. Makanya kita cari berbagai hal supaya kita lebih kaya, tambah kaya. Akhirnya fokus kita tidak lagi kepada orang lain, kepada Kristus, tapi lebih kepada kekayaan kita. Jadi, marilah kita seharusnya menjadi pribadi yang berfokus Kristus. Amin. Caranya yang ketiga, kita
Kita menjadi pribadi yang berfokus kepada Kristus. Yang ketiga, dengan tidak berfokus kepada kedagingan. Ya, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya saling bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang berfokus kepada kedagingan, dia tidak akan bisa berfokus kepada Kristus. Ya. Lihat apa yang dilakukan oleh Hawa. Dia lihat buah itu baik. Ya. Enak nih. Bahkan udah digoda sama iblis. Kalau aku makan, engkau makan buah itu, engkau akan jadi seperti Allah. Ya, dia berfokus kepada kedagingannya dengan melihat buah itu, menarik hatinya, sedap kelihatannya, ya, melalui mata kan, kedagingan juga bisa terjadi melalui mata. Akhirnya dia tidak lagi berfokus kepada Kristus yang telah memberikan perintah itu. Akhirnya Adam dan Hawa pun akhirnya jatuh ke dalam dosa. Banyak persoalan-persoalan kedagingan kita. Perseteruan, ya, perselisihan, amarah, iri hati, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu yang selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi berfokus kepada Kristus. Kita tidak lagi memberi diri kepada pimpinan Roh Kudus untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kita lebih berfokus kepada kedagingan kita. Ya. Kita lebih berfokus kepada apa yang menjadi keinginan daging kita, mata kita, hidup kita, apalagi tubuh kita. Ya. Kita lebih berfokus untuk mempercantik, memperbaiki keadaan diri kita, tapi tidak berfokus kepada Kristus. Fokus kita ke situ. Boleh, bukannya saya melarang, tapi fokus kita bukan itu. Fokus kita tetap Kristus. Ya. Jangan ada orang yang sibuk ngurusin alisnya. Akhirnya enggak ke gereja. Ya. Alis lah yang ini. Akhirnya lupa baca Alkitab. Ya. Ke salon. Lebih berlama-lama ke salon, lebih berlama-lama untuk kedagingan diri sendiri. Tetapi baca Alkitab, ngantuk. Ya. Berdoa, mungkin di sini ada jam doa ya. Berapa jam Pak? 24 jam. Wih, 24 jam. Luar biasa. Luar biasa Bapak Gembala. Saya kadang juga berdoa. Kalau makanannya enak. Kita harus berdoa. Berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya kita tidak hidup di dalam kedagingan kita. Maka hidup kita lah berfokus kepada Kristus dalam pimpinan Roh. Ya. Fokus kita kepada Kristus. Sehingga kedagingan kita makin lama makin habis. Seperti Rasul Paulus tadi. Hidupku adalah Filipi 1 tadi. Hidup adalah Kristus. Coba kita lanjut ayatnya ya. Itu luar biasa itu selanjutnya. Filipi 1 ayat 21.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku memberi buah, bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Hidupku saat ini, kata Rasul Paulus, untuk Kristus dan bekerja memberi buah. Ya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, mari kita berfokus kepada Kristus. Mau Bapak Ibu? Ya. Mari kita seharusnya menjadi pribadi yang berfokus kepada Kristus. Dengan cara yang pertama, dengan tidak berfokus kepada masalah. Ya. Yang kedua, dengan tidak berfokus kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, dengan tidak berfokus kepada kedagingan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.